sehalus apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan hambanya kecuali Allah mengetahuinya, menyaksikannya, dan Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Dialah Allah yang maha mensyukuri, asyakur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Bukankah kami berkumpul, Engkau yang mengumpulkan? Bagaimana kami bisa mengenalmu kalau bukan Engkau yang menghujamkan di hati kami? Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin hakul yakin padamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami. Jadikan kami menjadi orang yang senantiasa ingat padamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Hati ini tidak pernah lepas darimu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa bersyukur atas limpahan karuniamu yang tiada bertepi ini. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus semua pengabdian ibadah kami kepadamu. Duha yang maha mendengar, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan, wahai yang maha agung, wahai yang maha mulia, wahai yang maha baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan kita? Adakah sesuatu yang tersembunyi bagi Allah? Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara langit dan bumi, semuanya disaksikan oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Kita bahas kali ini asyakur, Allah yang maha mensyukuri, dan asyakir, Allah yang maha membalas kebaikan hambanya. Ada 6 ayat yang menceritakan di antaranya tentang asyakur. Surat Fatir ayat 30, surat Fatir ayat 34 membacakan ada Quran surah Fatir ayat 30 dan ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah innahu ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Ayat 34. Wa qul alhamdulillah.
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربك لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن, dan mereka berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Jadi sedih, galau, itu yang bisa menghilangkannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin hilang kesedihan, hilang kecemasan, harus minta kepada penguasa hati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Wa man yaftarif hasanatan najid lahu fiha husna. Dan barang siapa yang mengerjakan hasanatan, kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. At-Taghabun ayat 17. Tadi Asy-Syura ayat 23. Jika kamu meminjamkan intuqridullaha qardan hasanah, pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampuni kamu, dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Rekan-rekan sekalian, wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Mayyaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Yang tadi Al-Baqarah 158, barusan An-Nisa 147. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri sekecil apapun kebaikan yang dilakukan hambanya dengan berlipat-lipat balasan dari Allah kalau ikhlas. Jadi benar-benar bagi kita itu nikmat besar memiliki Tuhan Rabb yang maha mensyukuri kalau kita berbuat baik. Jangan ragukan pemberian dari Allah. Jangan cemaskan apa yang belum kita miliki, karena semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cemaskan, kita tidak bersyukur. Selama ini tidak ada yang kurang pemberian dari Allah untuk kita. Walaupun kita merasa menderita, pasti kita itu tenggelam dalam nikmat dari Allah yang tiada bertepi, tidak terhitung. Kita sengsara karena kita melihat yang kita inginkan belum ada, belum terwujud. Fokus kita kepada keinginan kita, fokus kita kepada yang belum ada,
fokus kita kepada yang belum sesuai dengan keinginan kita. Itu yang membuat kita menderita. Kalau kita tenggelamkan diri kita dalam syukur, Masya Allah, tidak ada penderitaan. Karena dibalik kepahitan, sepahit apapun, pasti di sana ada nikmat dari Allah. Maka kalau kita tidak mau curiga kepada masa depan kita, caranya adalah ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Apa yang kurang? Ada yang pernah tidak dikasih makan oleh Allah 2 hari saja? Jawab. Tidak dikasih minum sehari saja? Ada yang pernah tidak dikasih nafas 2 hari saja? Hah? Ada yang tidak didetakkan jantungnya oleh Allah setengah hari? Siapa yang ngurus tubuh ini? Setiap saat. Dari zaman kita di rahim ibu, sebelum otak ini ada, dari satu sel telur bertemu dengan satu sel sperma, itu sudah ada rezekinya. Berbelahnya sel, itu dengan rezeki dari Allah. Jauh sebelum ada pikiran tentang rezeki, bahkan otaknya belum ada, rezeki sudah ada. Dan terus menerus, tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Tinggal mengakui saja, ya Allah, semua ini nikmat darimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillah itu lebih baik dari nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena yang diberi nikmat ini tidak hanya kita. Orang yang mengingkari Allah, orang yang ateis, musyrikin, munafikin, kafirin, zalimin, semuanya juga diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi makan, diberi hidup, diberi perasaan, kasih penutup aurat, diberikan beragam karunia, mereka tidak mengakuinya. Dicukupi. Asal kita bisa mengakui saja, itu Allah sangat mensyukuri hambanya yang bisa menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Semuanya nikmat. Coba kita fokuskan kepada apa yang sudah Allah berikan. Ada yang kurangkah? Allah tahu siapa yang jawab, siapa yang diam saja. Semua kembali ke dirinya sendiri. Ada yang kurangkah pemberian dari Allah? Allah juga tahu ada yang jawabnya kepaksa, emosional. Pakai hati atau hadirin. Gini, tidak. Semuanya sempurna, nikmat dari Allah. Kalaupun ada yang tidak cocok dengan keinginan kita, apakah itu jelek? Tenang aja hadirin, ini semua harus main keikhlasan ya. Jangan tahu, aduh saya telat jawab, biasa aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan so tahu.
Syukuri saja. Bersyukur. Apa yang harus kita lakukan? Saudara tahu doa yang paling afdol itu apa? Afdolul doa, alhamdulillah. Doa yang paling utama itu alhamdulillah, memuji Allah. Jadi kalau kita zikir alhamdulillah terus saja, itu sudah luar biasa. Supaya bulat alhamdulillahnya, jangan nebeng. Mulut menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sambil ingin dipuji. Ini tidak bulat. Makanya orang-orang yang ahli syukur tuh sudah selesai keinginan dipuji makhluk tuh. Sudah tidak ada lagi ribet-ribetnya hidup. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin diperlakukan spesial, karena menikmati karunia Allah saja sudah, Masya Allah. Orang yang asli menyebut alhamdulillah, dia yakin semua nikmat apapun itu milik Allah, dari Allah. Mau diapakan saja diri kita, terserah yang punya. Siapa pemilik diri kita? Mau diapakan saja nih diri ini bukan punya kita ini. Kita ini milik Allah yang maha baik, yang sangat terbukti sepanjang hidup kita, kita diperlakukan dengan baik. Diciptakan jadi manusia, tidak jadi kuman, tidak jadi nyamuk. Saudara kalau lihat nyamuk langsung bersyukur. Untung kita tidak jadi nyamuk. Coba perhatikan nyamuk. Suaranya aja beda dengan kita, ya kan? Seperti yang sedih gitu. Astagfirullahaladzim. Cari rezekinya saja berat, harus terancam jiwanya. Berapa banyak yang tewas sebelum makan. Bayangkan, kita tidak seperti itu cari makan, betul tidak? Ini serius hadirin. Memang Allah menciptakan nyamuk tidak ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Lagi makan, berapa banyak nyamuk lagi makan terbunuh? Kita enggak ada yang ngegebuk kita lagi makan. Selesai makan, kenapa dinding merah-merah? Baru makan, digebuk betulan itu. Belum disemprot. Pukulan terhadap nyamuk tuh, kalau ini ilustrasi supaya syukur ya. Mungkin tangan kita tuh segede atap ini. Kita segede nyamuk. Beleduk begitu, gepeng. Masya Allah. Jadi kalau lihat nyamuk, ya Allah. Alhamdulillah, Engkau ciptakan jadi manusia. Di antara manusia yang 7 miliar lebih, qadarullah, kita diberi hidayah Islam. Bayangkan kalau kita tidak dapat hidayah Islam, kita tidak kenal Allah, mungkin memusuhi Allah, nauzubillah. Tidak tahu sholat, tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau lihat orang-orang yang tidak beragama Islam, kita syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang memberi hidayah. Allah tahu tidak kita bersyukur? Itu nambah tuh. Karena tidak sedikit umat Islam yang tidak mensyukuri nikmat hidayah.
kita ditakdirkan jadi Islam. Bahkan ada yang malu di antara umat Islam. Lihat di dunia begitu banyak orang yang Allah ciptakan. Kita alhamdulillah udah diberikan hidayah Islam, diberi taufik oleh Allah, bisa ada di tempat yang bisa mengakses ilmu seperti ini. Saudara dengar bagaimana di Uighur, bagaimana di Rohingya, bagaimana di tempat-tempat yang dia Islam tapi tertutup akses untuk ibadah, untuk bisa belajar. Kita dimudahkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, kalau saja lihat Palestina begitu menegangkannya, alhamdulillah. Kita tidak mensyukuri saudara kita yang susah ya, tapi kita mensyukuri aman, bisa ibadah, bisa mencari ilmu. Masya Allah. Apa yang mau dikeluhkan? Tapi apa? Sebutkan tapi apa? Tapi saya nggak punya tabungan. Emang harus punya tabungan? Jawab. Ini nih, mau jawab tidak pengen tabungan. Mau jawab punya, takut disangka kurang iman. Jadi diam saja. Punya tabungan, tidak punya tabungan, yang menjamin kita itu adalah Allah. Kalau bahagia karena punya tabungan, ini wajah-wajah berharap punya tabungan. Berarti belum, ya. Gak usah ragu. Kita tidak punya tabungan, kita gaji kecil, tetap yang menjamin kita adalah Allah. Allah. Kita sengsara karena enggak ingat kepada kekayaan Allah. Tidak ingat, tidak yakin dengan janji Allah dan tidak menafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan segala-galanya senantiasa mengetahui kita bersyukur atau tidak. Pikiran kita kemana Allah tahu. Apakah kita memikirkan karunia yang sudah Allah berikan, atau kita memikirkan sibuk terus, merasa kecewa dengan yang belum ada. Allah tahu mulut kita banyak mensyukuri yang sudah ada, atau malah kecewa karena belum ada. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Jadi harus bagaimana sekarang? Syukur saja. Mau diapakan saja, pasti baik. Kita ini dimiliki oleh yang maha baik, yang selama ini senantiasa berbuat baik, yang menginginkan kita jadi orang baik, yang walaupun kita ngaco, tidak ingat padanya, bahkan jarang bersyukur, bahkan nikmat yang Allah berikan digunakan untuk maksiat, Allah tetap mengurus kita. Benar? Ini mata siapa yang ciptakan? Allah tahu setiap lirikan mata. Astagfirullahaladzim. Tahu? Astagfirullah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dada, di dalam dada, di hati. Kafir ayat 19.
Coba kalau Allah mudah marah, mata pakai maksiat, cabut, pulang dari sini teh, nggak ada yang lihat. Ditunggu mata ini bisa tobat, benar? Telinga lebih sibuk mendengarkan yang tidak manfaat. Kalau Allah mau ambil, sepi. Seketika. Ini pikiran ngeres aja nih. Cabut, error saja. Ngehulang. Saya siapa? Oh, tadi sempat melihat tayangan tentang orang yang dihipnotis, yang nama sendirinya lupa. Nanya, nama saya siapa? Kemudian dibuat lupa juga nama istrinya. Hanya seketika kalau Allah mau ambil ingatan kita, selesai nih kita. Betul? Cukup dikasih kulit pisang, keinjak, terpeleset, terbentur syariatnya, bisa hilang nih. Kalau Allah mau diambil, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, diare. Mau gimana? Ha? Coba binaragawan diare, di mana mereka berada? Di toilet ya kan. Mengerahkan tenaga untuk apa? Maaf ya. Ini serius hadirin. Dan sekejap saja itu bisa terjadi. Kapanpun Allah mau. Apa saudara pikir dari sini pulang pasti nyampe ke rumah? Gak ada jaminan. Yang sampai di rumah hanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak mengakui sampai ke tempat ini selamat, Allah yang menyelamatkan. Gak? Jarang ingat sampai ke sini itu diselamatkan Allah. Padahal berapa banyak di perjalanan yang saat ini celaka. Tanya yang di Begal, apakah dia sudah merencanakan di Begal? Yang merencanakan itu yang ngebegal. Iya kan? Kita selamat dari berbagai musibah Allah. Tapi jarang kita mensyukuri selamat. Seakan-akan semua karunia ini memang seharusnya lah Allah ngasih begitu. Ayo, saudara duduk begini, emang ini perkara sederhana. Duduk itu nikmat dari Allah. Berapa banyak yang tidak bisa duduk begini? Ngangguk itu nikmat dari Allah. Berapa banyak yang tidak bisa ngangguk atau udah ngangguk nggak bisa ngangkat. Nggak boleh nertawakan hadir. Astagfirullah. Astagfirullah. Benar? Itu tuh artinya ngerti. Artinya perintah otak, artinya ototnya lentur, syarafnya jalan, hanya dengan sebuah anggukan. Masya Allah. Maka kalau suatu saat Allah memberikan takdir apa saja, terima. Berbaik sangka, kita ini milik Allah yang maha baik, yang selama ini senantiasa berbuat baik, yang coba tebak, siapa yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga? Kita atau Allah? Kita mana mikirin sorga? Ha? Mikirnya makanan melulu. Jarang kita ngotot minta ahli sorga. Allah pencipta kita menginginkan kita jadi ahli sorga. Karena kita banyak dosa, banyak maksiat. Allah menginginkan terhapus dosa-dosa kita. Maka diberilah kepahitan, fitnah, sakit, teraniaya, berbagai kejadian
yang itu hakikatnya adalah cara Allah membersihkan kita supaya kita bisa pulang selamat. Mau curiga gimana? Jadi kalau nanti kena sakit, ridho. Ini Allah yang punya. Allah punya rencana terbaik. Sakit ini pasti ada kebaikan di balik semua ini. Tidaklah Allah menciptakan sakit kecuali Allah memberikan hikmah yang besar. Ada dosa-dosa yang tidak terkejar oleh istighfar kita saking jarangnya. Ada dosa yang tidak terhapus oleh sholat kita karena tidak khusyuk. Dosa yang tidak terampuni karena sedekah kita sangat sedikit. Maka dikasihlah. Ada yang menghina, memfitnah, berbagai kepahitan. Begitu. Jadi gimana nih? Kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Jawab. Jangan udah. Saya tidak mau mempersulit siapapun. Ya gawat jawabannya, pusing saya katanya. Ngejawab syukur takut hilang habis ini. Ngejawab sabar takut ketahuan kurang iman. Berat. Jadi kalau nanti diapakan oleh Allah, ridho. Sesudah ridho, sing lapang ya. Menjelang menikah batal bagaimana? Sedih. Wajar, tapi ridho. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, Rasulullah mengeluarkan air mata. Karena sedih itu manusiawi, tetapi ridho dengan takdir Allah. Bagaimana sekarang supaya kita tetap bertambah tadi terhadap apa yang Allah lakukan? Kalau kita mau ditambah oleh Allah karunia, karena Allah maha mensyukuri, tadi infrastruktur hati kita ya, yang menyadari kita ini sudah betul-betul nikmat. Diberi apapun oleh Allah pasti bagian dari karunia. Apalagi yang harus kita lakukan? Lakukan kebaikan sekecil apapun. Yang penting ikhlas, itu kuncinya. Pernah mendengar riwayat wanita yang belum baik akhlaknya karena sering melakukan perbuatan tercela, memberi minum seekor anjing, lalu diampuni. Pengampunan Allah bagi wanita itu sebagai apa? Asyakur. Allah mensyukuri kebaikan wanita yang pernah berbuat zina ini. Dia turun ke sumur, melihat anjing kehausan, dia turun ke sumur, kemudian dia ambil air pakai sufnya, dia berikan ke anjing yang haus, tidak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Dan Allah mensyukuri kebaikan wanita ini dengan ampunan. Bentuk ampunannya diantaranya adalah wanita ini jadi tidak mau berbuat maksiat. Masih ingat cerita tentang di masjid ada pemuda pemabok? Ya, sudah, saya tidak usah nanya nanti, saudara jadi susah ya. Saya sedang belajar untuk tidak menyusahkan siapapun. Saudara nggak usah jawab. Masih ingat tidak? Tapi ini cerita kisah nyata. Di Jazirah Arab sana, di sebuah masjid ada seorang pemuda yang datang ibadah. Masyarakatnya yang ahli masjid tahu ini pemuda tukang mabok, tapi ada di masjid
ikut ibadah. Ditanya, "Nak, hikmah apa yang mengantarkan kau jadi ibadah?" Tahu ceritanya apa? Belum, karena saya mau cerita sekarang. Pemuda ini pekerjaannya hanya mabok. Tidur, bangun, beli minuman, mabok lagi, tidur lagi. Karena memang rezekinya ada. Digunakan untuk mabok. Dan ini kisah nyata, hadirin. Yang menceritakan ini ulama yang hati-hati di dalam bercerita. Ternyata si pemuda ini musim dingin memang siap-siap mau mabok. Tapi persiapan mabok itu harus sarapan. Katanya begitu. Supaya sukses maboknya. Dia lapar. Dia ke warung, ke toko untuk beli dadasar mabok. Ketika di jalan, dia melihat seekor anak anjing yang kedinginan. Terenyuh hatinya, kasihan lihat anak anjing ini. Diambil saja, dimasukkan ke jaketnya. Mungkin ilmu agamanya belum begitu banyak. Tapi kasihan ke anak anjing ini. Sampai ke toko yang tadinya mau beli makanan untuk dirinya, malah jadi beli makanan untuk anak anjing. Dibawa ke rumah, diselimutin, dikasih minum susu, supaya fokusnya jadi ke anak anjing ini. Sampai akhirnya ngantuk, tertidur lagi. Dan ketika bangun, hilang itu keinginan untuk maboknya tuh. Hilang keinginan untuk minum arak seperti itu. Dia sendiri heran. Nah, seperti inilah salah satu bentuk asyakur, Allah maha mensyukuri. Anjing memang ludahnya najis ya, tapi anjing itu ciptaan Allah. Anjing itu tidak milih jadi anjing. Aduh, nggak enak saya nyebut anjing. Anjing tidak milih jadi dog. Dan the dog itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Selain kita dan jin yang jarang. Allah melihat tidak pemuda ini menolong anjing itu? Ada yang tidak kelihatan oleh Allah. Allah tahukah si hati pemuda ini kasihan melihat anjing? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Asyakur. Saudara pernah melihat gajah? Enggak harus, bebas ya. Yang lihat-lihat, yang belum, enggak ada masalah ya. Minimal gambar gajah. Tidak semua pernah lihat gajah, betul? Pertanyaan yang menyusahkan. Mau jawab belum lihat, gengsi ya. Seperti masa kecil kurang bahagia, tidak ke kebun binatang, astagfirullah, berlebihan. Gajah makanannya sebesar apa? Kecil-kecil, dimakan jadi besar, itulah bersyukur. Sedikit tapi jadi besar. Pohon, rindang, kokoh, apa yang disedot oleh akar pohon? Air kecil-kecil, tiba-tiba rindang, berbuah. Itu dari yang kecil jadi besar. Kuda Nil, satu-satunya kuda yang agak sulit dinaikin. Ya kan? Sia-sia, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar tapi tidak perlu dikatakan. Makanannya sebesar apa sampai badannya sebesar itu? Ternyata
Yang ada dia kecil-kecil, besar hasilnya. Itulah yang kecil tapi jadi besar. Nah seperti itulah kurang lebih. Balasan dari Allah itu luar biasa. Maka mulai sekarang nih, selain kita jadi yakin semua nikmat dari Allah ini tiada bertepi, bahwa hidup kita ini ditenggelamkan oleh Allah dalam nikmat yang sangat banyak, yang harus kita syukuri kalau kita mau benar-benar jadi ahli syukur. Dan kita tetap berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah lakukan kepada kita, karena kita milik Allah, Allah maha baik, selama ini selalu berbuat baik dan akan selalu baik, termasuk ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak cocok dengan kita inginkan, terima ridho. Waman rodiya falahu ridho. Kita ridho menerima takdir Allah, Allah mensyukuri keridoan kita dengan ridhonya. Itu kan dalilnya. Jadi kita nerima sakit gigi, ya Allah, saya terima sakit ini. Alhamdulillah, hanya satu. Padahal semuanya, ada berapa sih semuanya gigi kita? 32, 36, bebas ya. Kita tidak boleh berdebat ya, saya belum pernah ngitung gigi sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Pasti ini karena dosa-dosa saya, banyak bicara yang tidak baik, banyak bicara sia-sia, banyak ujub, banyak pamer, astagfirullah, banyak nyakitin orang, astagfirullah. Ampun ya Allah. Sakit gigi ini pasti diundang oleh dosa, jarang sikat gigi, astagfirullah. Begitu. Dan alhamdulillah yang sakitnya hanya satu. Lidah enggak sakit, tenggorokan, hidung, mata, telinga, kepala, pundak, lutut kaki. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Semuanya sehat. Allah dengar tidak kita bicara begitu? Jawab. Kira-kira Allah suka tidak? Jangan heran kalau tiba-tiba dibikin tidur oleh Allah, lupa sakit giginya. Tidak harus selalu ada obat sakit gigi, karena dibikin pingsan juga. Tiba-tiba adalah misalkan yang bawa palu jatuh, misal. Allah penguasa segala-galanya. Ayo, mau sekarang jadi orang yang ingin ditambah terus nikmat oleh Allah? La in syakartum la azid. Udah sekarang berbuat aja kebaikan sekecil apapun, dimanapun, kapanpun. Allah maha mensyukuri kebaikan kita. Termasuk kita menjauhi dari maksiat, itu bagian yang Allah suka itu. Kita berpeluang bikin dosa, tapi kita tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun bagian yang Allah syukuri. Lihat takdirnya, ada di jalan ada jarum pentul. Kita melihat jarum pentul di pinggir jalan, siapa yang ngatur? Allah. Kalau kita nggak ditakdirkan lihat, nggak kelihatan tuh jarum pentul. Ada maksudnya tidak? Adakah kejadian sia-sia di sisi Allah? Kenapa Allah memperlihatkan kepada kita jarum pentul kecil, tajam? Itu ujian bagi kita. Pungut, amankan. Simpan di tempat yang tidak membahayakan siapapun. Tidak ada yang lihat, tidak usah diposting. Nih jarum pentul. Sebagai muslim sejati, saya harus berbuat baik. Ria nanti nggak usah segala diposting. Amankan. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah memberikan ladang amal. Masya Allah. Siapa tahu jarum pentul itulah yang bisa membuat kontrakan saudara terbayar. Allah tahu saudara lagi pusing mikir bayar kontrakan.
Tahu tidak? Gak usah ngacung Pak biasa. Dan tidak harus dari sini langsung nyari jarum pentul. Mana ya jarum pentul? Iya pilunasen. Ini serius hadirin. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah kalau ikhlas. Ada teman lagi susah. Kita nggak ada uang untuk bantu, memang lagi terbatas juga. Tapi diam-diam kita doa sambil tahajud. Dan doanya itu doa yang menghibah, bukan doa basa-basi. Ya Allah teman saya nih lagi punya hutang, Engkau maha kaya pemilik langit dan bumi, bayarin deh. Engkau nggak adab sama sekali. Emang ke siapa ngomong kayak gitu? Itu kayak ke teman aja, kurang ajar. Kita kepada Tuhan semesta alam. Duhai pemilik langit dan bumi, Engkau takdirkan hamba tahu ada teman yang sedang susah. Ya Allah, mampukan hamba membantu. Tapi Engkau maha kuasa membantunya ya Allah. Pemilik segala karunia hanya Engkau. Tolong ya Allah, tolong. Itu yang paling untung siapa dari doa itu kan? Yang didoakan atau yang mendoakan? Itu luar biasa. Allah tahu kita peduli kepada hambanya. Dan Allah tahu kita menggunakan fasilitas doa. Masya Allah, jangan heran. Itu yang membuat saudara dapat jodoh. Wah langsung. Ay sudah ayo ngadoakeun tetangga siapa? Ya sok silahkan. Emang saudara punya jodoh siapa yang ngatur? Allah. Apa karena ganteng? Apa karena jadi playboy cap 2 cula? Enggak, Allah yang ngatur. Begitulah hadirin. Jadi kita pasang radar, sepeka mungkin melihat ladang amal, dimanapun, sigap. Sekecil apapun, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Termasuk tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Kenapa punya bibir tidak jadi amal soleh? Saya tidak nyebut ngaplek ya, Din. Kita bisa senyum, benar? Lihat kotak infak. Sudah cukup? Gak ngerti kotak infak disenyumin. Ngertinya diisi ya kan? Jangan menyalahgunakan dalil ini ya. Sedekah. Senyum sambil gelontorkan. Lihat saudaranya, senyum yang proporsional. Tidak semua orang harus disenyumin, malah jadi fitnah kalau senyum kepada yang salah. Perkataan baik, sedekah. Niat sedekah dengan perkataan yang baik. Coba saudara niatkan. Dia ngomong jelek ke kita, itu urusan beliau. Urusan kita sedekah pakai perkataan yang baik. Afsus salam, tebarkan salam bainakum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu berisi ya. Jangan salam Waalaikum. Salam bukan masalah kata saja, tapi doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah memberikan kasih sayang. Wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Canggih sekali itu. Niatkan. Jadi kalau lihat orang ucapkan salam, boleh jadi diijabah. Yang tadinya mau digigit anjing, kita ucapkan salam sebagai doa, diijabah,
dia tidak jadi digigit anjing, malah dia jadi gigit sate. Bisa aja. Ada orang yang lagi bertengkar, warahmatullahi, diturunkan rahmat, bisa berhenti itu bertengkar. Makanya kalau guru atau dosen sedang marah di kelas, berbuat baik. Kalian bagaimana? Sudah mengerjakan tugas belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah, nggak usah kerjakan tugasnya. Mungkin ya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Mau nyebrang, kenapa kita tidak persilahkan orang lain yang sudah kita bagian nyegat mobil, persilahkan nyebrang. Keren kan? Tidak usah semuanya nyegat. Gara-gara dengar ini semua di pinggir jalan. Tidak begitu. Kalau udah keduluan orang, masuk pintu yang pintunya buka tutup. Kenapa kita tidak buka supaya orang lain masuk? Benar? Jadi mudah, tidak usah buka pintu. Kita di toilet antri, udah dekat pintu. Di belakang, dari nafasnya sudah kita pahami situasinya, ya kan? Kenapa kita tidak mengalah? Pak, silahkan. Kan saudara sudah dedon. Enggak apa-apa, saya masih 10%. Bapak 98. Enggak usah nyebut 98. Itu memojokkan, ya kan? Enak hadirin. Mau apa kita melakukan semua kebaikan ini? Untuk apa? Agar Allah suka. Sebagai syukur kita. Inilah kebahagiaan kita. Punya roti, lihat teman lapar, bagi 2, tiba-tiba datang teman lagi, kasihin saja. Enggak akan mati kelaparan gara-gara kita enggak makan roti. Kasihkan saja. Allah tahu kita enggak kebagian. Emang kalau roti dikasihkan kemudian kita mati kelaparan? Tidak. Kasihkan dengan sukacita. Alhamdulillah. Allah tahu kita jadi jalan rezeki bagi makhluknya dan mudah bagi Allah memilih kita untuk jadi jalan kebaikan lainnya bagi orang lain. Yang beruntung kan begitu. Kita dijadikan jalan oleh Allah, jalan ilmu, jalan rezeki, jalan hidayah, jalan tobat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Kita kebagian pahalanya. Inilah yang harus kita lakukan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang penting ikhlas. Sing murni sebisa mungkin. Ingat teori susu murni? Saudara mau dibagi susu murni 10 liter per hari gratis bebas ongkir? Mau aja lah mumpung siapa tahu diijabah, ya kan? Mau? Tapi dicampur kotoran sapi? Hanya 1 sendok? Hanya 1 sendok tembok, nggak mau? Astagfirullahaladzim. Pokoknya ada campurannya. Dikit aja senceret. Nggak mau. Karena nggak murni lagi, benar? Harusnya kita kepada Allah tuh murni. Ya Rabb, semua ini hanya karena Engkau. Engkau maha menatap. Engkau maha menyaksikan. Saya lakukan ini hanya karena Engkau. Karena Engkaulah yang memberikan ladang amal ini. Tadi sedang makan di sebuah tempat makan. Ada suami istri, kenalan.
Ya rupanya beliau sudah mengenal lewat media mungkin. Selesai makan, beliau maaf duluan. Pas selesai kami makan mau bayar, sudah dibayarkan oleh beliau. Ini saya tidak tahu siapa namanya, tapi Allah tahu. Beliau tidak ngasih tahu sudah membayarkan. Doa keluar, ya Allah lipat gandakan rezekinya, ampuni seluruh dosanya, bahagiakan keluarganya, barokah. Orang yang ikhlas itu dapat lebih dari yang dia lakukan karena Allah asyakur. Masya Allah. Terima kasih. Kenapa jadi bengong begini? Berbuat baiklah sebanyak mungkin. Dan lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan? Perlukah agar orang lain semuanya tahu? Perlukah kita nunggu orang berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang balas budi? Perlu tidak? Ngapain? Menodai hati. Nggak akan kemana-mana kok. Apakah Allah melihat yang kita lakukan? Lihat tidak? Apakah ada balasannya? Mungkinkah Allah kelupaan? Mungkinkah ketukar? Mungkinkah balasannya mengecewakan? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun, karena tidak ada yang kecil bagi Allah kalau ikhlas. Terima kasih sahabatku sekalian. Jam 9. Ini ada sahabat yang difabel. Ada berapa? Ada berapa teman-teman yang 9? 10 ini ya? 10? 9. Ada berapa penerjemahnya? 2. Senang tidak seperti ini? Ada manfaatnya kah? Ini pertanyaan sia-sia ya. Alhamdulillah ada manfaatnya ya, gitu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Kami sangat bahagia teman-teman ke sini. Harus menerjemahkan, ada di sana. Jadi ada 9 saudara kita yang oleh Allah dijaga pendengarannya dari yang tidak manfaat dan tetap ikut pengajian di sini. Apakah perkataan AA terlalu cepat? Bukan hanya sama adik. Ya sudah, mudah-mudahan kalau ada yang kurang nanti AA perbaiki ya. Sejujurnya setiap hari ingat terus ke Palestina, hadirin. Mau makan, mau tidur, mau minum. Itu nikmat dari Allah agar kita berbuat sesuatu. Jangan lepas dari tahajud ya. Usahakan sebagus mungkin tahajudnya. Karena tahajud itu menurut Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, seperti memanah dan akurat tepat sasarannya. Doa di penghujung malam super mustajab. Allah bisa memberikan dari satu takdir ke takdir lain. Syariatnya lewat doa. Orang yang tidak tahajud rugi,
tidak kebagian jamuan istimewa. Kalau mau merasakan sedih kena musibah, sedih kalau tidak bisa tahajud. Orang yang tidak tahajud tanpa uzur adalah orang yang tidak terpilih dalam jamuan istimewa. Minta ke Allah supaya bisa tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat tambah witir, jangan lepaskan. Sambil baca Quran, kalau belum hafal, buka saja mushafnya. Perlama sholatnya, Qurannya dibaca lama, sujudnya yang lama, karena saat terdekat kita dengan Allah, saat sedang sujud, minta kepada Allah. Allah mendengarkan semua yang kita katakan. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera akhiri sambil bersedekah terlebih dahulu, lalu kita doa. Mari kita bersama membaca Fatihah ayat kursi sambil kita bersedekah ya, sing ikhlas. Mari Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika la ya Mannan badi'us samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum. Duhai Allah yang Maha Agung, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, sekotor apapun tubuh kami ini, sekelam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau tahu kami sudah menzolimi dari kami sendiri. Sekira Engkau tidak mengampuni kami, sekira Engkau tidak menyayangi kami, kami pasti binasa ya Allah. Kami pasti rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan yang Kau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang tiada Engkau ridhoi. Ya Allah, hanya Engkau lah yang menggenggam lahir batin kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, yang menggenggam hati ini, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami, yang sengaja, yang tidak sengaja. Engkau menyaksikan semuanya. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami anaknya ya Allah. Berkahi usianya, berkahi akhir hayatnya, lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli surga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Bahagiakan keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Balas sempurna.
Ampuni, sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah, sengaja tidak sengaja. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah hilaf menyakiti kami. Tolong sempurnakan karunia-Mu ya Allah kepada saudara kami di Palestina ya Karim. Engkau menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau maha tahu siapa yang menderita. Tolonglah ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya yang kuasa menolong saudara-saudara kami. Kuatkan imannya ya Allah. Lindungi, cukupi ya Allah. Bahagiakan di dunia wal akhirat. Di Uighur, Rohingya, dimanapun yang Engkau saksikan teraniaya. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Kuatkan iman yang masih lemah. Tentramkan, tenangkan yang hatinya selalu resah gelisah. Cukup yang sedang kekurangan. Bayarkan ya Allah yang sedang dihimpit hutang. Cukupi rezeki dengan halal barokah. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Sehatkan, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan haji umroh. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh. Lindungi kami dari pemimpin yang tidak beriman padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan jamaah ini jadi ahlul jannah ya Allah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat ini. Engkau menatap, mendengar, dan menyempurnakan balasan. Terima kasih hadirin, sudah lewat 17 menit. Maaf terlambat. Selamat perjalanan pulang fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.